Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ST23 kelompok 6. Kali ini kami ingin menyampaikan video kami yang berupa wawancara dan juga edukasi dari tugas proyek pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan dengan topik puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel. Viral di media sosial video pembubaran ibadah Jemaat Gereja Tesalonika di Tangerang. Beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah. Penolakan tersebut tidak selalu terkait soal administratif, tetapi juga dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan sentimen keagamaan. Sehingga hal tersebut dapat memicu konflik antar umat beragama dan juga mengganggu keharmonisan sosial. Rumah ibadah merupakan nilai simbolik bagi identitas keagamaan suatu kelompok, sehingga penolakannya mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keragaman. Oleh karena itu, penting untuk mengenali penyebab, dampak, serta solusi fenomena ini guna membangun kehidupan sosial yang harmonis. Sore. Oke, jadi perkenalkan saya Jihan Damarjati dari SD23 dari kelompok 6 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping saya ada teman saya. Oke. Nah, jadi tuh kami di sini ingin menjelaskan dulu ya tentang intoleransi. Nah, kami kan mengambil tema yang itu penolakan pembangunan rumah ibadah, yang dimana di Indonesia itu masih beberapa kali kejadian hal seperti itu. Padahal hal itu kan sebenarnya melanggar hak asasi manusia ya sebagai kita warga beragama di Indonesia. Nah, jadi itu dalam intoleransi itu ada tambak kuruk yang itu dapat memicu konflik, melanggar HAM, perpecahan dalam masyarakat, dan mengingkari nilai Pancasila. Nah, untuk solusinya sendiri, kan kita sebagai mahasiswa dan sebenarnya sendiri tuh nggak tertuju kepada mahasiswa, tapi tuh dari usia dini sendiri kita harus belajar yang namanya pendidikan toleransi. Dan juga yang kedua tuh dari pemerintah sendiri harus menegakkan hukum yang tegas. Terus yang ketiga yaitu literasi digital dan media sosial yang harus baik. Dan yang keempat juga peningkatan kesadaran tentang multikulturalisme. Singkat aja sih, saya nggak setuju kalau misalnya ada penolakan pembangunan rumah ibadah, melanggar sila pertama kan? Tentunya tidak setuju karena Indonesia sendiri bukan hanya negara muslim tetapi negara bebas beragama gitu. Ya, semua orang tuh bebas untuk menganut kepercayaannya masing-masing. Jadi seharusnya itu tuh nggak terjadi gitu, apalagi di negara demokrasi ini yang menjunjung tinggi Pancasila. Pendidikan toleransi sejak dini itu bisa diterapkan mungkin dari kakak-kakak sekalian ini turun lapang ke sekolah-sekolah TK atau SD. Mungkin kita bisa melakukannya membuat edukasi sejak dari dini. Solusinya balik lagi ke pendidikan, dan pemerintah juga mungkin punya andil di situ, di mana mereka tuh harus membuat hukum yang tegas dan jelas, batas-batasnya sudah ada gitu. Menurut saya, Indonesia itu kan terkenal dengan toleransinya ya, warganya yang ramah-ramah. Ya kalau menurut saya sih, kalau pembangunan gereja itu ya sah-sah saja, selama itu tidak mengganggu warga sekitar. Itu kalau menurut saya itu kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya, masyarakat sekitar. Seandainya masyarakat itu mengerti akan arti toleransi, mungkin mereka akan mengerti
Indonesia.